yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan segenap Ketua DKM Masjid Jami Syuhada, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat isya tarawih berjamaah yang mudah-mudahan curahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa tercurahkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada untaian kata yang pantas kita ungkapkan pada malam hari ini kecuali ucapan syukur sebesar-besarnya atas karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan kita untuk bisa sampai kepada puasa Ramadan yang ke-19. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan kita bisa Allah perkenankan menyelesaikan ibadah puasa Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa Allah memberikan Ramadan kepada kita? Halo, ini kedengaran nggak speakernya ya? Pernah nggak kita bertanya kenapa Allah memberikan Ramadan kepada kita? Allah memberikan Ramadan kepada kita karena 3 hal. Pertama, umur umat Nabi Muhammad bila dibandingkan dengan umur umat-umat terdahulu relatif paling pendek. Karena umurnya relatif paling pendek, maka ibadahnya juga sedikit. Udah ibadahnya sedikit, umurnya pendek, dalam ibadahnya masih banyak kekurangannya. Karena bentuk kasih sayang Allah kepada kita, maka Allah anugerahkan kepada kita dengan bulan suci Ramadan. Mana bukti kekurangan ibadah kita? Lazim kalau kita sholat witir di bulan suci Ramadan, bahkan di luar sholat lainnya kita doa kepada Allah, Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana, dan seterusnya. Kita minta sama Allah, ya Allah terima sholat kami, terima sujud kami, terima puasa kami. Terakhir kita katakan wa tammim taksirana, ya Allah sempurnakanlah ibadah kami yang kurang. Kita sadar ibadah kita banyak kekurangannya. Mana contohnya? Kita lagi sholat berjamaah, lagi menghadap kepada Allah, sempet-sempetnya dalam sholat kita ngantuk. Ada nggak yang ngantuk tadi? Ada, padahal kita lagi sholat masih sempetnya ngantuk. Lagi sholat masih sempet mikirin tadi tuh kompor udah dimatiin apa belum. Makanya Allah menganugerahkan kepada kita Ramadan karena tahu kualitas ibadah kita dan umur kita itu pendek. Siapa Nabi yang Allah berikan umurnya panjang, Pak? Nabi Nuh. Berapa umur Nabi Nuh? 1000 kurang gocap. Tahu 1000? 950 tahun. Saking panjangnya umur Nabi Nuh sampai malaikat Israel boring nungguin kagak mati-mati Nabi Nuh. Kita nungguin istri belanja 2 jam aja udah uring-uringan kita ya. Muter aja 2 jam tuh. Gimana nungguin 950 tahun gak mati-mati. Sampai nanya nih malaikat, ya atwalal anbiya umran kaifa wajadta dunya. Nabi yang Allah kasih panjang umurnya, bagaimana pendapatmu tentang kehidupan dunia? Maka beliau mengatakan, wajadtu dunya kadarilah babani dakhaltu ahadihima wa kharajtu minal akhar. Aku dapati kehidupan di dunia ini 950 tahun seperti seseorang yang masuk ke dalam rumah dari pintu depan tanpa duduk langsung keluar pintu belakang. 950 tahun waktu, kata Nabi Nuh, singkat seperti orang masuk ke dalam rumah langsung keluar lagi.
Ini 950 tahun. Bagaimana umur kita umat Nabi Muhammad yang dikatakan baina sittin wa sab'in cuma 60 sampai 70 tahun. Kalau ngikuti bandel umur Nabi, umur kita 63 tahun. Kalau malam ini umur kita 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, besok kita meninggal dunia. Kalau bapak yang udah di atas umur 63 tahun, hati-hati Pak. Khawatirnya besok lagi sahur dicabut. Inilah pendek umur kita, maka Allah kasih Ramadan buat kita. Maka orang yang paham kalau Ramadan ini adalah karunia pemberian Tuhan, maka dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan pada bulan suci Ramadan ini. Maka kalau orang paham Ramadan itu karunia dari Allah, dia nggak akan menyia-nyiakan Ramadan ini, apalagi di 10 malam terakhir. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi ketika datang bulan suci Ramadan. Mereka tingkatkan kualitas ibadah mereka. Apa yang mereka lakukan selain puasa dan melakukan qiyamul lail adalah satu tradisi yang tidak boleh lepas di bulan suci Ramadan, adalah dengan membaca ayat suci Al-Quran. Apa yang dilakukan sahabat Nabi? Ada seorang sahabat Nabi namanya sahabat Qatadah. Di luar bulan suci Ramadan 1 minggu 1 kali khatam Al-Quran. Ketika sahabat Bilal mengabarkan bulan suci Ramadan sudah datang, maka dia tingkatkan kualitas baca Al-Quran. Setiap 3 hari sekali khatam Al-Quran 1 kali. Ketika 10 malam terakhir sebagaimana yang mau kita rasakan di malam hari ini, maka setiap malam beliau menghatamkan Al-Quran 1 kali. Lepas bulan suci Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 17 kali. Sahabat Utsman bin Affan yang dikatakan syahidul Quran, orang yang meninggal dalam keadaan berpuasa dan membaca Al-Quran, orang yang dibunuh pada saat memeluk dan membaca Al-Quran, setiap hari semalam beliau menghatamkan Al-Quran 1 kali. Lepas bulan suci Ramadan menghatamkan Al-Quran 30 kali. Imam Bukhari yang kitab sahihnya 4 jilid yang dibaca di seluruh dunia, yang makamnya di kampung Khortan, Desa Bukhara, Uzbekistan. Beliau setiap hari membaca Al-Quran, siang hari 1 kali khatam dan 3 malam sekali menghatamkan 1 kali khatam Al-Quran. Lepas bulan suci Ramadan beliau menghatamkan 40 kali khatam Al-Quran. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i yang mazhabnya kita baca, yang mazhabnya kita anut di Indonesia. Beliau, menurut murid beliau Imam Rabi bin Sulaiman mengatakan, Imam Syafi'i siang di kesibukannya menghatamkan Al-Quran 1 kali dan malam menghatamkan Al-Quran 1 kali. Lepas bulan suci Ramadan menghatamkan 60 kali hatam Al-Quran. Kita umat Nabi Muhammad sudah berapa kali hatam Al-Quran? Halo, ada yang sudah khatam? Alhamdulillah ada, tahun kemarin Ustaz. Tahun sekarang belum. Baca Al-Quran sudah. Mau kita paham atau tidak, Al-Quran itu memberikan manfaat buat kita. Sebelum saya tutup, ada sebuah kisah yang patut kita renungkan di malam hari ini, agar kita tidak menyia-nyiakan 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Agar jangan sampai kita termasuk orang yang disindir oleh Al-Quran. Ulama besar Imam Ibnul Jauzi menulis satu buah kitab namanya Fununul Afnan fi Uyuni Ulumil Quran. Di dalam kitab itu Imam Ibnul Jauzi menulis ada seorang ulama sepanjang hidupnya meneliti Al-Quran. Dia pelajari Al-Quran, dia teliti Al-Quran dari umur 15 tahun sampai dengan beliau meninggal dunia. Tetapi yang menarik yang beliau teliti bukan ayat-ayat Al-Quran. Yang beliau teliti bukan asbabun nuzul dalam Al-Quran. Yang beliau teliti bukan surah dalam Al-Quran. Tetapi yang beliau teliti adalah titik di dalam Al-Quran. Beliau hitung 1 persatu titik dalam Al-Quran dari umur 15 tahun sampai dengan beliau meninggal dunia. Sampai beliau mengatakan di dalam buku tulisannya bahwasannya jumlah titik di dalam Al-Quran adalah sebanyak 1.025.030 titik dalam Al-Quran.
Bapak ibu yang nggak percaya silahkan nanti buktikan. Selesai terawih, ambil Quran, tolong dihitung. Saya mah percaya aja Pak. Timbang suruh hitung ulang, saya percaya aja. 1.025.030 titik. Beliau mengatakan titik yang pertama itu ada pada huruf ba, pada kata Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan itulah mengapa Al-Quran menunjukkan kepada kita manusia, lakukanlah segala apapun itu, gantungkan dan hadirkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Allah letakkan dalam hatimu pada setiap perbuatanmu, karena sesungguhnya perbuatan amal ibadah yang tidak dihadirkan dengan nama Allah maka akan sedikit keberkahan. Beliau mengatakan ini makna titik pada kata Bismillahirrahmanirrahim. Allah ingin menunjukkan kebesarannya pada saat kita mulai membaca Al-Quran. Yang menarik titik yang terakhir. Titik yang terakhir Allah letakkan pada kata nun, pada kata an-nas yang artinya manusia. Minal jinnati wan nas. Nas, nun itu adalah titik terakhir dalam Al-Quran. Allah membuka dengan menyebut namanya dan menutup dengan sebutan manusia. Kenapa Allah tidak menutup Al-Quran dengan malaikatnya? Allah tidak menutup Al-Quran dengan nama nabinya, tapi menutup dengan sebutan manusia. Karena beliau ingin mengatakan manusia kalau dia taat dalam beribadah kepada Tuhannya, yakin dengan apa yang mereka jalankan di dalam ibadahnya, derajat mereka lebih tinggi daripada malaikat. Rasul sampai ke Hadiratul Qudus pada saat Isra Mi'raj, malaikat Jibril nggak bisa sampai. Kenapa? Kemuliaannya Nabi Muhammad mengalahkan malaikat Jibril. Itu manusia kalau mereka sedang dalam keadaan taat kepada Allah. Tapi kalau manusia dalam keadaan yang buruk, maka derajatnya lebih hina daripada setan. Tetapi ulama yang menjadi pertanyaannya, kalau Allah ingin menunjukkan manusia dan kemuliaannya di dalam Al-Quran, kenapa di situ Al-Quran menggunakan kata an-nas? Padahal kata manusia di dalam Al-Quran itu banyak. Ada kullu bani Adam, ada alladzina amanu, bisa kata basyaru dan lain sebagainya. Tapi kenapa Allah menggunakan kata an-nas? Maka Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab Mafatihul Ghaib beliau mengatakan an-nas itu terambil dari kata nasia. Nasia itu artinya lupa. Al-Quran mengingatkan kepada kita nanti di akhir kehidupannya manusia itu banyak lupanya. Bukan sebab umur sehingga dia menjadi pikun, tapi karena banyak kesibukan dunia sehingga mereka lupa daripada beribadah kepada Tuhannya. Saking sibuknya mereka kepada urusan dunia sampai lupa kepada Tuhannya. Mereka lupa akan negeri akhiratnya. Mereka lupa beragamanya. Bahkan mereka lupa akan adanya kematian dan hari kebangkitan. Maka oleh karena itu jangan bingung kita. Kalau di akhir zaman saat ini ada orang yang datang di bulan suci Ramadan tidak menjalankan ibadah puasa, padahal orang yang dituntut melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Bisa jadi inilah orang yang digambarkan oleh Al-Quran di masa kehidupannya dibikin lupa di dalam urusan negeri akhiratnya. Oleh karena itu, dengan kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, di kehidupan kita, dihidupkan di 10 malam terakhir, mudah-mudahan Al-Quran mengingatkan kita, menjadi pedoman buat kita di akhir kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang lupa di dalam urusan akhirat-akhirat kita. Manfaatkan 10 malam terakhir ini. Semoga Allah mencatat nama kita seluruhnya yang hadir, keluarga kita, menjadi orang-orang yang mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.